Selamat datang di pos getaran. Pada praktikum pos getaran ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu mengenal fenomena getaran bebas dan getaran paksa teredam maupun tidak teredam. Yang kedua, mengenal dan memahami parameter getaran bebas secara sederhana, yaitu frekuensi pribadi dan faktor peredaman. Tujuan yang ketiga, mengukur besar amplitudo dan panjang gelombang pada getaran bebas. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui parameter-parameter yang mempengaruhi besar simpangan pada getaran paksa. Yang kelima, membandingkan hasil dari getaran paksa dan getaran bebas melalui uji praktikum dengan hasil teoritis. Tujuan yang keenam, untuk mengenal fenomena efek pelayanan pada getaran bebas dan getaran paksa. Adapun alat-alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah spring mount. Spring mount ini berguna untuk meletakkan pegas yang akan dihubungkan pada beam yang akan menjadi benda uji kita. Yang kedua adalah beam atau batang sebagai benda uji. Kemudian di sini adalah tumpuan. Tumpuan yang kita pakai pada waktu kali ini adalah tumpuan pin. Ini bisa kita variasikan menjadi jepit atau yang lainnya. Kemudian ada damper untuk variasi apakah kita akan melakukan uji getaran dengan peredam atau tidak. Di sini ada mikrometer dengan penelitian 0,02. Di sini ada unit kontrol yang bagian ini untuk memberikan exciter berupa motor listrik. Ini adalah motor listrik yang akan kita gunakan. Maksimum frekuensi yang kita berikan adalah 45 Hz. Kemudian di sini adalah kontak di sini nanti. Ketika mikrometer ini menyentuh beam, pada bagian kontak ini akan menyala berwarna merah, atau apabila terjadi getaran maka akan menyala berkedip, menyala mati. Kemudian di sini adalah recorder. Recorder ini berfungsi untuk memutar kertas plotter yang di sini. Jadi apabila kita ingin merekam adanya getaran ketika melakukan proses praktikum, kita hanya tinggal memberikan pena atau pensil pada di sini. Kemudian kita nyalakan kertas plotter recorder di sini. Nanti kertas plotter akan berputar dan merekam aktivitas getaran pada praktikum yang kita lakukan. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan uji getaran bebas tanpa peredam. Pertama, kita setting mikrometer ini pada ukuran 10 mm, sehingga ketika kita akan memberikan simpangan pada beam ini 10 mm, maka amplitude dan laser kontak ini akan berwarna merah. Sudah saya setting di angka 10 mm. Kemudian kita akan memberikan simpangan awal di sini. Sudah saya tambahkan tadi, kenapa? Karena agar ketika kita memberikan simpangan awal, gaya yang kita berikan hanya untuk meminimalisir adanya gaya pada arah Z, sehingga batang ini tidak akan bergerak maju mundur, tapi hanya bergerak searah Y, sumbu Y, naik dan turun. Di sini sudah saya nyalakan semuanya. Kemudian kita beri simpangan. Sebelumnya kita membutuhkan stopwatch untuk mengukur berapa lama getaran bebas ini akan teredam sepenuhnya. Kita berikan simpangan sebanyak 10 mm hingga lampu indikator menyala berwarna merah. Kemudian kita nyalakan kertas plotter. Di sini kertas plotter akan bergerak. Kemudian kita lepas dan kita tekan stopwatch secara bersamaan. Maka getaran akan tercatat di kertas plotter melalui pena yang telah kita pasang. Ketika getaran sudah teredam sepenuhnya, kita matikan stopwatch dan matikan
penggulung kertas ploternya. Kemudian kita dapatkan grafik getaran seperti pada hasil plot berikut. Action. Kemudian setelah kita mencatat waktu dan mendapatkan hasil plot dari getaran bebas tanpa peredam tadi, kita lanjutkan ke pengujian yang kedua, yaitu getaran bebas dengan peredam. Kita akan memasang peredamnya dengan cara memasang baut pada dim. Ini kita pasang pada 55 cm dari ujung dim. Pastikan ketika memasang damper agar bim ini tetap tidak lurus dari tumpuan. Kemudian kita lakukan pengujian seperti sebelumnya dengan memberikan simpangan awal 10 mm dengan cara melihat kontak ini berwarna merah. Kemudian kita lepaskan dan kita nyalakan plotter penggulungnya. Jangan lupa menggunakan stopwatch untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan bim untuk kembali ke posisi stasioner. Setelah berhenti, hasil plot akan ditampilkan seperti berikut. Pada praktik ini, kita akan melakukan pengujian getaran paksa tanpa menggunakan peredam. Di sini, kita tidak memakai kertas plotter sehingga unit kontrol kertas plotter saya matikan. Pertama, maksimum amplitudo yang sudah saya setting di sini adalah 10 mm dengan menaik turunkan mikrometer di sini. Mikrometer ini melalui batang ini. Kemudian setting 0 dari tengah bim di sini dengan sudah men-setting mikrometer pada angka 10 mm. Kemudian kita berikan exciter sebesar 5 Hz. Ketika sudah kita berikan exciter sebesar 5 Hz, kita dekatkan mikrometer sedikit demi sedikit hingga amplitude laser menyala berkedip-kedip berwarna merah. Setelah amplitude laser menyala berkedip berwarna merah, kita baca besar simpangan pada mikrometer seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca mikrometer sekrup. Pada praktikum getaran ini, mikrometer yang dipakai memiliki ketelitian 0,002 mm. Nah, pembacaannya pada skala mikrometer sekrup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala utama di sini. Kemudian ada skala noni 1/100 di bagian ini. Dan kemudian ada skala noni 1/1000 di bagian atas ini. Nah, cara pembacaannya yaitu yang pertama, kita lihat pada skala utama di sini ada garis terakhir sebelum skala noni 1/100 berada pada angka 8 mm.
Itu artinya nilai yang ada pada skala utama adalah 8 mm. Kemudian untuk membaca skala non-News 1/100, kita lihat dari garis sebelum angka 0 di atas ini. Terlihat angka 20 pada skala non-News 1/100. Itu artinya apabila dijumlahkan dengan skala utama sebelumnya, nilai yang didapat dari skala utama dan skala non-News 1/100 adalah 5,20 mm. Kemudian langkah yang ketiga adalah melihat skala non-News 1/1000 pada garis yang bagian atas ini. Dengan ketelitian dari penglihatan kita, mana skala non-News 1/100 dan skala non-News 1/1000 yang satu garis. Di sini terlihat skala non-News 1/100 dan 1/1000 yang satu garis berada di angka 4 ini. Itu artinya nilainya adalah 0,004. Apabila dijumlahkan dengan skala utama, skala non-News 1/100 dan skala non-News 1/1000, maka jumlahnya adalah 5 ditambah 0,20 yang didapat dari sini. Bukan 5, 8. Skala utama 8. Skala non-News 1/1000 adalah 20, 5,20, dan ditambahkan dengan skala non-News 1/1000 adalah 0,004, yaitu dengan nilai akhir 8,204. Kemudian kita catat besar simpangannya pakai jobdate yang telah disediakan. Setelah itu kita lakukan variasi lagi dengan menjauhkan mikrometer ini dari BIM dan berikan exciter sesuai tabel yang telah diberikan, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20, 25, dan 30 Hz. Kemudian kita catat besarnya simpangan yang terjadi. Skin 7, 1, 2, 3, action. Pada pengujian keempat, kita akan melakukan uji getaran paksa dengan peredam yang telah kita pasang pada BIM. Hampir sama seperti tahap sebelumnya. Mikrometer sudah kita jauhkan dari BIM, kemudian kita berikan exciter sebesar 5 Hz sesuai dengan lembar kerja. Kemudian kita dekatkan mikrometer perlahan dengan BIM hingga amplitude dimension menyala berwarna merah. Bila amplitude dimension sudah menjadi berwarna merah, kita catat simpangan yang terjadi pada mikrometer skrup. Kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja untuk dilakukan analisa secara teoritis. Kemudian kita jauhkan kembali mikrometernya dan kita lakukan variasi exciter sebesar 10, 15, 20, 25, dan 30 sesuai lembar kerja yang telah disediakan. Apabila sudah selesai, kita matikan exciter dan sekian praktik kompas getaran pada kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.